Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, fallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wa ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala fi hadhil munasabatil qayyimah nastamirru qira'atana min kitab Syarh Alfiyat Ibn Malik li fadilati asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lil muslimina ajma'in. Baik, sebelum kita mulai, kita murajaah matan dulu ya. Baik, jadi sekarang kita masih di pembahasan atau di bab al-mu'rabu wal mabni. Baik, Ibnu Malik mengatakan di bait yang ke-15, walismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Isim memiliki dua bagian, ada yang berbentuk mu'rab, ada pula yang mabni li syabahin minal hurufi mudni, karena dekat sekali keserupaannya dengan huruf. Kasyabahil wada'i fi ismi jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Syabah itu ada 4 macam: syabah wada'i, syabah ma'nawi, wa kaniyabatin anil fi'li bila dan syabah niyabi, ta'assurin wa kaftiqarin usila, dan juga syabah ibtiqari atau syabah istimali. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma. Kemudian isim-isim yang mu'rab itu adalah isim yang selamat dari penyerupaan dengan huruf seperti kata ardin dan kata suma. Wa fi'lu amrin wa mudiyyin bunya wa a'rabu mudhari'an in ariya. Dan fi'il amr serta fi'il madi itu dihukumi mabni, sedangkan fi'il mudhari dihukumi mu'rab dengan syarat in ariya, jika dia terbebas dari nuni taukidin mubashir wa min nuni inathin kayaru'na manfutin. Jadi kita sekarang sedang di bait yang ke-19 ini, di perkataan muallif wa fi'lu amrin wa mudiyyin bunya. Fi'il amr dan fi'il madi itu dimabnikan. Sudah kita bahas kemarin, fi'il amr itu mabninya kenapa, tandanya apa saja, begitu juga fi'il madi. Wa a'rabu mudhari'an. Nah, sekarang kita sedang berada di sini. Wa a'rabu mudhari'an, dan para ahli nahu mengi'rab fi'il mudhari. Wa a'rabu ya. A'raba yu'ribu dalam bahasa Arab itu memiliki 6 makna. Ya, makna yang paling masyhur adalah memperjelas. Ya, a'raba yu'ribu bimana al-bayan. Ini makna yang paling masyhurnya. Baik. A'raba yu'ribu juga maknanya at-taghyir, perubahan. Makanya kita katakan isim mu'rab, isim yang mengalami perubahan. Jadi a'rabu dhamirhum di sini kembali kepada an-nuhat, kepada para ahli nahwu. Para ahli nahwu merubah fi'il mudhari. Maksudnya apa? Merubah harokat akhirnya. In ariya, dengan syarat ya, kalau dia ariya dari kata uryanan. Uryan itu artinya telanjang. Kalau dia telanjang atau terbebas dari nun taukid dan nun inas. Ini yang akan kita bahas sekarang, i'rab dari fi'il mudhari. Jadi tidak kita bahas tentang i'rab fi'il madi ya, karena fi'il madi itu mabni. Begitu juga fi'il amr. Ya, jadi kalau kita lagi bahas fi'il madi dan fi'il amr, yang kita bahas adalah apa tanda mabninya. Ya, mabniun ala apa. Kalau kita lagi bahas fi'il mudhari, yang kita pelajari itu akan lebih banyak lagi. Ada 2 yang kita pelajari. Yang pertama, tanda i'rabnya apa ya. Marfu'nya dengan apa, mansubnya dengan apa, majzumnya dengan apa, kemudian penyebab majzumnya apa. Ya, jadi pembahasan mudhari diakhirkan dari pembahasan amr dan madhi, karena mudhari inilah yang ada yang mu'rab di situ. Karena hukum asal fi'il adalah al-bina. Ya, hukum asal fi'il adalah mabni kecuali fi'il mudhari. Jadi 2 dari 3 fi'il itu adalah madi, hanya 1 saja yang mu'rab, yaitu fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari ini pun enggak semuanya mu'rab, nanti ada yang tidak mu'rab, yaitu yang ketemu dengan nun taukid atau nun inas.
Taib. Kita buka kitab, masuk ke syarahnya di halaman 93. Wa a'rabu ya. Qala Ibnu Malik wa a'rabu al-wawu fi a'rabu dhamirun ya'udu 'ala al-arab atau ya'udu 'ala an-nahwiyyin. Di mana wa a'rabul arab wa a'rabu an-nahwiyyun. Ya, orang-orang Arab ya, atau orang-orang para ahli nahwu yang mengi'rab fa in kanat khabaran wal makna takallamu bil mudhari'i mu'raban ya fa innaha ta'udu 'ala al-arab wa in kanat hukman wal makna hakimu bi i'rabil mudhari' fa innaha ta'udu 'ala nahwiyin. Jadi kalau antum mengatakan wa a'rabu fa'ilnya adalah orang-orang Arab, berarti maksudnya berbicaralah dengan fi'il mudhari dengan cara yang mu'rab. Ya, ketika antum berbicara mu'rabkanlah fi'il mudhari. Itu kalau antum mengatakan fa'il dari kata a'rabu adalah orang Arab. Tapi kalau antum mengatakan a'rabu di sini adalah ya kembalinya kepada para ahli nahwu, berarti maksudnya adalah ya i'rablah fi'il mudhari, hukumilah fi'il mudhari itu sebagai fi'il yang mu'rab. Itu maksudnya ya. Jadi wa a'rabu dhamir waw di sini bisa kembali kepada orang Arab, bisa juga kembali kepada para ahli nahwu. Ya. Kalau kembalinya kepada orang Arab, itu berarti dia khabar. Kalau kembalinya kepada khabar bukan khabar bahasa nahwu ya, khabar berita maksudnya, pemberitaan. Tapi kalau kembalinya kepada orang ahli nahwu an-nahwiyyin, maka itu secara hukum. Karena yang menjadi ahli nahwu itu bukan hanya orang Arab. Wal arabu humul asal, fal arabu a'rabul mudhari'a. Maka orang Arab mereka mengi'rab mudhari itu, maksudnya merubah fi'il mudhari. Lakin bisyarat, akan tetapi ada syaratnya. In ariya, kalau dia terbebas dari ini ila akhirih. Ai bisyarti alla tattasila bihi nunut taukidil mubasyirah wala nunul inas. Ya, syaratnya adalah dia tidak boleh ya bersambung dengan nun taukid yang langsung atau nun al-inas. Wa huna nas'al hal kalamul muallif rahimahullah yufidu anna al-asla fil mudhari al-i'rab aw anna al-asla fihi al-bina. Di awal tadi Ibnu Malik mengatakan wa a'rabu dan i'rablah. Berarti hukum asal dari fi'il mudhari ini mu'rab atau mabni? Itu pertanyaannya. Ya. Kalau dikatakan i'rablah berarti sebelumnya dia bukan mu'rab. Nanti maksudnya? Tapi kalau dikatakan fi'il mudhari mu'rab, memang dari sananya sudah mu'rab berarti. Ada ya. Ayo sekarang bagaimana menjawab pertanyaan seperti ini? Idan al-aslu al-jawab yaquluna kullu mahtaja ila qaidin wal aslul adam. Ya, hadi kaidah. Ya. Kullu mahtaja ila qaid wal aslu fal aslu al-adam. Segala sesuatu yang butuh kepada penjelasan tambahan, maka hukum asalnya dia itu adam, tidak begitu. Ketika Anda mengatakan apa namanya fi'il mudhari itu mu'rab, berarti ya dia hukum asalnya adalah mabni. Ngerti maksudnya? Ya. Ketika Anda mengatakan misalkan ya saya mencari santri ya, yang rajin. Berarti ya santri di situ secara umum mereka tidak rajin berarti. Ngerti maksudnya ya? Ya sama ketika di kelas kadang nanya ya, siapa yang menjawab pertanyaan ini? Ya, kalau anak sampai bertanya siapa yang mau menjawab pertanyaan ini, berarti secara umum nggak ada yang mau jawab. Ngerti maksudnya ya? Maka segala sesuatu yang butuh kepada qaid, kepada penjelasan tambahan, berarti hukum asalnya dia tidak seperti itu, menyelisihi qaid tadi. Atau mengatakan saya mau santri yang rajin, berarti santri itu seluruhnya antum hukumi tidak rajin. Ya. Karena kalau ana mengatakan saya butuh santri, ya, itu nggak perlu qaid. Ya, kalau memang semuanya rajin, ngerti ya? Kalau semuanya rajin, kemudian anda bilang saya butuh santri yang rajin, nyocok nggak? Nggak nyocok. Ya karena semuanya rajin ngapain disebutkan? Ya, sama seperti anda bilang ke antum misalkan, saya butuh santri yang tangannya 2, lah semuanya tangannya 2. Ya, jadi nggak perlu qaid di situ.
ya, karena memang semuanya sama. Tapi kalau kebalikannya barulah butuh kepada qaid. Maka segala sesuatu yang butuh kepada qaid al aslu fihi al adam wa huwa qala wa a'rabu mudhari'an in arya. Ya, i'rablah fi'il mudhari jika dia begini-begini. Berarti kalau dia tidak begini-begini, hukum asalnya dia mu'rab. Apa maksudnya ya? Ya, berarti hukum asalnya adalah mu'rab. Ya, misalkan Anda bilang begini, ya. Ya, minum kopi ini kalau antum haus. Ya, berarti hukum asalnya adalah dia boleh meminum ini kalau dia tidak haus. Nah, ada qaidnya di situ itu kalau antum haus itu qaid. Ya. Berarti kalau ada kata kalau antum haus, ya, berarti ketika qaid ini dihapus kembali ke hukum asalnya. Hukum asalnya adalah ya tidak boleh meminum berarti. Kapan boleh meminum? Kalau antum haus. Itu namanya qaid. Ya. Baik. Jadi di sini Ibnu Malik mengatakan i'rablah fi'il mudhari kalau dia bebas dari nun taukid. Berarti hukum asal fi'il mudhari itu adalah mu'rab. Ya, karena ada syaratnya. Nah, syaratnya adalah dia harus terbebas. Ya. Idzan al-aslu al-i'rab bi syarti an ya'raf li anna syarta huna adamiyun wa laysa wujudiyan. Ini namanya syarat adami. Ya. Ya, syarat adami itu artinya syarat harus tidak ada. Antum boleh masuk kelas kalau tidak ada tugas, ya, tidak ada tugas yang lain misalkan. Ini namanya syarat adami. Ketiadaan syarat itu menjadi syarat. Ya, ketiadaan sesuatu menjadi syarat dari sesuatu itu. Ya. Misalkan ketika antum menikah nanti antum mempersyaratkan kepada istri antum sebelum menikah antum tidak boleh keluar rumah tanpa izin. Ya, tidak boleh keluar rumah. Ini syarat adami namanya. Ya, tapi kalau antum mempersyaratkan kepada istri antum, saya itu harus cantik. Ini namanya syarat wujudi. Ya, harus ada. Ya, jadi kalau syarat adami itu harus tidak ada. Kalau syarat wujudi itu harus ada. Nah, itu bedanya. Al-muhim annana idza wajadna mudhari'an lam tattasil bihi nunut taukidil mubasyirah wala nunul inas fa innahu yu'rab. Nah, kesimpulan kita adalah kalau kita dapati ada fi'il mudhari dan tidak ada nun taukid di belakangnya, tidak ada juga nun al-inas, maka dia mu'rab. Gitu ya. Berarti dari 14 tasrif fi'il mudhari itu, dari yadhhabu, yadhhabani dan seterusnya, semua itu mu'rab kecuali yang ditempeli dua nun. Ya, nun inas pada dhamir hunna antunna dan nun taukid ya, sakilah atau khafifah. Baik. Bimana annahu yataghayyaru akhiruhu bi ikhtilafil awamil mithlu yaqumu fi'lun mudhari'un khala min nuni taukid. Ketika Anda mengatakan yaqumu atau yadhhabu, ini fi'il mudhari' yang tidak ada nun taukidnya kan? Tidak ada nun inasnya juga. Maka kita katakan yaqumu ar-rajulu lan yaquma lam yaqum. Ya, berarti bisa yaqumu, bisa yaquma, bisa yaqum. Ya, gitu ya. Jadi bisa berubah-ubah harokatnya. Kalau bisa berubah-ubah harokatnya berarti dia mu'rab. Kenapa dia mu'rab? Karena tidak ada nun taukid dan tidak ada nunul inas. Idan idza lam tattasil bihi nunut taukid wala nunul inas fa innahu mu'rab. Baik. Kemudian Ibnu Malik mengatakan min nuni taukidin mubasyirin. Syaratnya adalah fi'il mudhari itu enggak boleh nyambung dengan nun taukid mubasyir. Kenapa harus dikatakan kenapa harus ditambahkan kata mubasyir? Kenapa enggak nun taukid aja? Mubasyir itu artinya nempel langsung ya, mubasyarah. Kenapa harus yang mubasyir aja? Berarti yang ghairu mubasyarah enggak masuk gitu. Ya. Kalau Anda katakan santri yang rajin masuk, berarti fahmul mukhalafahnya di situ adalah santri yang tidak rajin enggak boleh masuk. Kalau kita katakan nun taukid mubasyir, berarti selain yang mubasyir itu yang ghairu mubasyir tidak masuk sini. Gitu. Ihtirazun min nuni taukidin ghairil mubasyirah. Ihtirazun min nuni taukidi ghairil mubasyirah. Ya, pengecualian kalau nun taukid ghairil mubasyirah. Wal makna illam ya'ra an nuni taukidil mubasyirah fa innahu yakunu mabniyan. Berarti kalau dia tidak terbebas dari nun taukid mubasyirah, maka dia mabni. Yakni idza tasalat bihi nun taukid al mubasyirah fa innahu yakunu mabniyan.
Jadi syarat nun taukid itu bisa membuat fi'il mudhari menjadi mabni adalah harus dia menempel langsung mubasyaratan. Baru bisa dikatakan fi'il mudhari'nya mabni. Gitu ya. Jadi kalau antara nun taukid dan fi'il mudhari'nya ada pemisah, nggak langsung nempel begitu aja, maka dia tidak bisa memabnikan fi'il mudhari' tadi. Paham maksudnya? Dia hanya bisa memabnikan kapan? Kalau nempelnya mubasyarah. Makanya Ibnu Malik menyebutkan min nuni taukidin mubasyir. Ada kata mubasyir. Contohnya, ketika antum mengatakan yaqumu zaidun, fal fi'lul an mu'rab. Ini masih mu'rab dia. Li'adami wujudi nuni taukid wala nuni inath. Karena enggak ada nun taukid, enggak ada nun inath. Tetapi kalau antum katakan ya, la yaqumanna atau liyaqumanna zaidun, fal an ittasat bihi nun taukid ittisalan mubasyiran. Lafdhan wa taqdiran. Ya, liyaqumanna zaidun. Nah, sekarang sudah ada nun taukid di sini. Nun taukid as-saqilah manna, ya, karena sudah ada nun taukid mubasyirah di sini, maka dia tidak lagi mu'rab, dia masuknya ke madi sekarang, ke mabni, ya. Wa hakadha idza kana al-fi'l mudhari'u musnadan li mufradin wa fihi nunut taukid fal ittisalu mubasyirun ala kulli hal. Begitu juga kalau fi'il mudhari itu disandarkan kepada mufrad wa fihi nunut taukid, ya, dan dia ada nun taukidnya, maka ittisal mubasyir ala kulli hal, ya, dia langsung bersambung dengan nun taukid tadi, ya. Fa fil awal qulna yaqumu zaidun fal fi'lu marfu'un wa huna qulna la liyaqumanna zaidun fal fi'lu laysa marfu'an wala mansuban walakinnahu mabniun 'alal fathi liittisalihi binunit taukidil mubasyirah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa la illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna. La yusjananna, di sini dia la yusjananna di situ dihukumi mabni alal fathi. Kenapa? Karena dia bersambung dengan nun at-taukid. Baik. Lam yakul la yusjanunna. Kenapa enggak dikatakan la yusjanu? Karena asal katanya yusjanu, ya. Yusjanu fi'il mudhari marfu bi dhammah. La yusjanu. Yusjanu asal katanya. Kenapa ketika ketemu nun taukid malah jadinya yusjana, yusjananna? Ya, karena dia mabni, ya. Bal qala la yusjananna wa la yakunam minas sagirin wa lam yakul wa la yakunun, ya. Wa la yakunan di situ, ya. Jadi penulisannya sebenarnya wa la yakunan itu seperti ini penulisannya, ya. Wa la yakunan ada dua nun sebenarnya di situ, ya. Meskipun di mushaf ditulis dengan nun alif, ya. Itu sebenarnya ada dua nun di situ. Maka dibacanya walayakunam. Asal katanya adalah walayakunan minas sagirin. Walayakunan minas sagirin. Kenapa enggak dikatakan walayakunun? Nun bukan nan. Karena asal katanya kana yakunu. Yakunun seharusnya. Tapi karena mabni alal fathi jadinya yakunan. Li'annahu ittasala bihi nunut taukid as-saqilah. Karena bersambung dengan nun taukid as-saqilah fi la yusjananna wal khafifah fi walayakunan. Wa summiyatil ula tsaqilah li'annaha musyaddadah wa kullu harfin musyaddadin fahuwa tsaqil wa summiyatis tsaniyah khafifah li'annaha sakinah wa kullu harfin sakin fahuwa khafif. Kenapa nun taukid itu dinamakan tsaqilah dan khafifah? Dinamakan tsaqilah berat karena dia bertasydid, dan setiap huruf yang bertasydid itu dikatakan berat karena dia mengandung dua huruf di situ. Ya, ketika antum mengatakan minna, minna sebenarnya ada dua nun di situ. Ya, ada dua nun, maka penyebutannya berat, maka dikatakan tsaqilah. Sedangkan yang khafifah itu yang sukun, ya, makanya kata lain dari sukun itu adalah khiffah, ya, dikatakan khiffah sakinah, artinya ringan, karena penyebutannya ringan, ya. Karena ketika antum mengatakan min, ya, asal katanya nun itu hanya menjadi n-nya doang, min, ya, min nun sukun, ya, mim nun sukun. Nun sukun di situ, ya, hilang bunyi lengkapnya, gitu, ya. Sama seperti dalam bahasa Indonesia hanya diambil sepotong ketika antum mengatakan sa, kalau fathah sa, tapi kalau sukun antum mengatakan as, ya, lebih singkat jadinya, kan, ya, sa dengan as, lebih ringan pengucapan as daripada sa. Baik, maka dikatakan khafif dia. Wa indal i'rabi fi misali dzalika naqulu fi qouli ta'ala la yusjananna wa la yakunan
Allamu muti'atun lil qasam wa taqdir wallahi la yusjananna wa yusjan fi'luhun mudhari'un mabniun lima lam yusamma fa'iluhu mabniun 'alal fathi liittisalihi bi nunit taukid wa nunut taukid harfun mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian bagaimana i'rabnya ayat ini? La yusjananna, ya, mulai dari lamnya dulu, ya. Lam itu namanya lam muti'atun lil qasam, ya. Lam muti'ah lil qasam, ya, dia datang setelah qasam. Lam al-lahiqah ala jawabi al-qasam lil qasamil muqaddar. Jadi qasamnya muqaddar. Takdirnya adalah wallahi la yusjananna. Ya, ketika Anda mengatakan kepada Zul, misalkan Zul litajtahid, ya, atau litajtahidanna, di mana hada wallahi litajtahidanna. Jadi lam di situ, ya, lam al-muti'ah li jawabil qasam. Biasanya dia fathah. Kalau li itu biasanya lam lamr. Gitu ya. Jadi lam al-muti'ah lil qasam itu biasanya dia dengan fathah. Jadi untuk mengatakan la. Ya. La tazhabanna atau la tajtahidanna fi al-madrasah misalnya. La tajtahidanna bi mana wallahi la tajtahidanna. Gitu. Nah, jadi kata wallahinya itu terhapus. Makanya dia katakan lam muti'ah lil qasam. Baik, kemudian yusjananna fil mudhari asal katanya yusjanu, ya. Ya, sajana yasjunu, yusjanu mabnil majhulnya. Ya, maka kita katakan yusjanu fi'lun mudhari'un mabniun lima lam yusamma fa'iluhu. Kalau istilah kita apa? Mabniun lil majhul. Mabniun lil majhul itu kurang tepat kalau dalam i'rab Al-Qur'an. Jadi kita katakan lima lam yusamma fa'iluhu. Jadi kalau untuk mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan. Ketika antum i'rab khuliqa, jangan katakan khuliqa fi'il madi mabni lil majhul. Karena kalau antum mengatakan mabni lil majhul berarti antum menisbatkan sifat jahal kepada Allah. Manusia diciptakan dha'ifa. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Kalau antum mengatakan mabni lil majhul berarti antum menisbatkan sifat jahil kepada Allah. Nah, itu tidak boleh. Ya, itu tidak beradab dalam i'rab. Nah, makanya para ulama zaman dulu tidak mengatakan mabni lil majhul, mereka mengatakan mabniun lima lam yusamma fa'iluhu. Ya, mabni karena tidak disebutkan fa'ilnya. Tidak disebutkan fa'ilnya kan lebih sopan kedengarannya daripada untuk mengatakan fa'ilnya majhul. Paham ya? Daripada untuk mengatakan fa'ilnya majhul, lebih sopan kalau untuk mengatakan fa'ilnya tidak disebut. Tidak disebut artinya majhul juga, tapi adab. Ya, adab dalam mengi'rab seperti ini. Mabniun 'alal fathi liittisalihi bi nunit taukid. Yusjanu menjadi yusjana karena dia bersama dengan nun taukid, maka mabniun 'alal fathi dia. Jadi setiap fi'il mudhari bersama dengan nun taukid itu pasti i'rabnya nanti mabniun 'alal fathi. Ya, mabniun 'alal fathi dia. Kemudian nun taukidnya bagaimana i'rabnya? Nun taukid harfun mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Wala yakunan, kalau wala yakunan ya di kata selanjutnya gimana i'rabnya? Al wawu harfu atfin wal lam muti'atun lil qasam. Ya, sama seperti lam di kata la yusjananna tadi. Wa yakun ya wa yakunu ya, asal katanya kana yakunu fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathi. Ya, kenapa mabniun 'alal fathi? Bukannya fi'il mudhari itu mu'rab? Ya, litisalihi bi nunit taukid, karena dia bersambung dengan nun taukid. Wa nunut taukid harfun mabniun 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Ya, jadi yakunan ini nun taukid mabniun 'ala sukun di situ. Baik. Wa taqulu aidan illa taf'alanna ya Zaid ya bi fathil lam. Ma'a anna inna asy-syartiyyah dakhalat 'alal fi'li li'annahu mabniyun. Ya, perhatikan kata taf'alanna. In asyartiyah ya, in asyartiyah itu kan menjazamkan, ya kan? In tadhhab gitu kan. Tapi kenapa malah di sini mabni? Ya, karena setelah in itu ada nun taukid. Berarti dari sini antum melihat bahwasanya kalau fi'il mudhari itu pengaruh dari belakang lebih kuat daripada pengaruh dari depan. Ya, pengaruh dari belakang itu yang lebih dominan. Di sini in enggak berpengaruh dia. Ya, yang memberi pengaruh adalah nun taukid. Li'annahu mabniun la yataghayyaru bil awamil wa taqulu yujibuni an taf'alanna kadza.
in sahhat ta'bir li'annahu mabniun 'ala al-fathi wa taqulu lan taf'alanna kadza fatanbihun fatabnihi 'ala al-fathi wa mithalu dzalika aidan qauluka la taksalanna an talabil ilmi ya la taksalanna an talabil ilmi fataksalanna fi'lun mudhari'un mabniun 'ala al-fathi fi mahalli jazmin bila an-nahiyah ya wan nunu litawkid fandur al-an lam yataghayyar al-fi'l la hina kana marfu'an wa la hina kana majzuman li annahu mabniun 'alal fathi. Jadi taksalanna ya la itu kan la nahiyah di sini. Ya, la nahiyah itu menjazmkan, tapi kenapa di sini tidak menjazm? Karena ada nun taukid setelahnya. Ya, berarti i'rabnya taksalanna fi'lun mudhari'un ya mabniun 'alal fathi litisalihi bin nuni at-taukid fi mahalli jazmin bila an-nahiyah wan nun litaukid la mahalla lahu minal i'rab. Taib. Maka ketika dia marfu ya, ketika dia majzum dia tetap harokatnya fathah kalau bertemu dengan nun taukid. Li'annahu mabniun 'alal fathi wal mabni la yataghayyar bi ikhtilafil awamil. Lidzalika qala Ibnu Malik min nuni taukidin mubasyirin. Taib. Wa idza lam yakun ittisalu nun taukid bil fi'li mubasyiran u'riba. Lantas sekarang bagaimana kalau dia ya bersambung dengan nun taukid tapi tidak mubasyir, ada yang memisahnya. Taib, maka dia di i'rab. Ini yang akan kita bahas insyaallah taala beserta contoh-contohnya di kesempatan selanjutnya. Kita coba sampai di sini dulu. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.